Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fadilatul habaib asy-syurafa wal masyaikh al-fudala wa jami'il hadirin al-hibba'il a'izza rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, di ujung tahun dari 1434 Hijriah, kehadiran saya di Masjid Serang ini untuk tabarrukan dan sekaligus untuk ikut serta di dalam pembacaan doa akhir tahun yang dibaca oleh orang tua kita, dan semoga apa yang sudah menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1435 Hijriah, dan bicara tentang perubahan tahun baru Islam, bicara tentang perubahan tahun baru Hijriah, berarti kita diingatkan tentang satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Satu peristiwa yang luar biasa, saking luar biasanya disepakati oleh para sahabat dalam musyawarah dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dijadikan sebagai patok ukur awal daripada tahun baru Islam. Ketika musyawarah tersebut ada mengusulkan supaya tahun pertama Islam itu diambil sejak lahirnya Nabi. Ada yang mengusulkan tahun pertama Islam itu diambil sejak Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada lagi yang mengusulkan tahun pertama Islam itu diambil dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat, pendapat-pendapat yang begitu bagus, yang begitu baik, dan pada akhirnya mereka sepakat hijrah Nabilah yang diambil pertama kali sebagai tahun pembuka sejarah daripada perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang ingin saya ingatkan. Ada tuduhan dari kaum orientalis, ada tuduhan dari orang-orang yang tidak suka Islam, yaitu tentang kenapa Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama, mereka menuduh karena Nabi takut, karena Nabi tidak punya keberanian, karena Muhammad seorang pengecut, kata mereka. Ada lagi yang mengatakan karena Muhammad itu sebetulnya tidak sabar, tidak tegar, tidak mampu untuk menanggung segala beban dakwah yang begitu berat di kota Mekah. Ada lagi yang mengatakan dengan penuh penghinaan, Muhammad itu hijrah karena kekurangan pengikut di Mekah, sehingga tidak bisa mendirikan satu daulah Islamiyah, sehingga Muhammad terpaksa mencari tempat lain untuk mendirikan daulah Islamiyah, agar Muhammad kalau punya pengikut banyak bisa punya kekuasaan, kalau sudah punya kekuasaan bisa mengumpulkan harta benda, kalau sudah bisa mengumpulkan harta benda kaya raya, Muhammad bisa pilih wanita mana saja yang diinginkannya. Dengan kata lain, mereka menuduh kalau Nabi kita hijrah hanya karena urusan tahta, harta, dan wanita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua fitnah, ini semua tuduhan keji yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, yang kemudian mulai diikuti oleh sebagian orang-orang yang mengaku Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kaum orientalis. Saudara, singkat saja kita jawab, andai kata apa yang mereka katakan itu benar, pertama karena Nabi itu hijrah karena beliau tidak punya keberanian, karena beliau penakut, maka jawabnya jelas sekali. Saudara, kita buka lembaran dalam sejarah, ternyata dari mulai hijrah ke Habasyah sampai hijrah ke Madinah, Nabi tidak pernah mengutamakan dirinya daripada umatnya. Saudara, ketika umat Islam mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir, Nabi meminta umat Islam yang lemah, yang dikhawatirkan akan iman dan akidahnya,
untuk segera meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Nabi tidak peduli dengan keselamatan dirinya, saudara. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, Nabi tidak hijrah lebih dulu, Nabi tidak hijrah duluan, tapi sahabatnya dulu yang disuruh berangkat ke Madinah menyelamatkan diri, saudara. Hanya beberapa gelintir sahabat dan keluarga beliau sendiri yang ditahan di kota Mekah untuk satu tujuan dakwah lainnya, ibadah Allah. Andai kata Nabi seorang penakut, andai kata Nabi seorang pengecut sebagaimana dituduhkan oleh mereka, niscaya Nabi akan lari lebih dulu sebelum umatnya hijrah, saudara. Tapi ternyata tidak. Kenapa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, sahabat-sahabat Nabi yang gagah, yang ditakuti oleh orang-orang kafir, Nabi suruh berangkat duluan ke Madinah, saudara. Andai kata Nabi penakut, mestinya Hamzah dan Umar tidak disuruh berangkat ke Madinah dulu, mestinya jaga Nabi dulu, lindungi Nabi dulu. Kalau Nabi seorang penakut, saudara. Tapi Nabi tidak butuh dengan penjagaan Hamzah maupun Umar atau penjagaan manusia yang lainnya, karena Nabi sudah dilindungi oleh Allah. Beliau punya keberanian sajaah yang luar biasa. Maka itu sekali lagi kita catat, saudara, andai kata Nabi seorang penakut, tentu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar nggak dikasih pergi. Hei Hamzah, hei Umar, lindungi aku dulu, jaga aku dulu, jangan sampai nanti aku dilukai oleh orang-orang kafir. Tapi itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih menakjubkannya lagi, begitu setelah beliau hijrah bersama sahabat tercinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, justru putri jantung hatinya ditinggal di kota Mekah, saudara. Sayyidatuna Fatimah Zahra itu meninggalkan putrinya di kota Mekah, resikonya besar, saudara. Kalau orang-orang kafir marah karena Nabi sudah meninggalkan kota Mekah, karena mereka gagal membunuh Nabi, mereka bisa tumpahkan kemarahannya kepada jantung hati Nabi, saudara. Mereka bisa aniaya Fatimah Zahra, mereka bisa lekehkan, mereka bisa lakukan apa saja yang mereka ingin lakukan, saudara. Apa Nabi tidak tahu resiko tersebut? Apa Nabi tidak menyadari kalau anaknya ala khotirin azim? Nabi tahu, saudara. Nabi menyadari betul kalau beliau hijrah, nanti orang-orang kafir marah karena gagal membunuh beliau. Kemarahan orang kafir bisa ditumpahkan ke Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Tapi apa mau dikata, Allah harus lebih diutamakan daripada keluarga. Allah harus lebih diutamakan daripada putri tercinta, saudara. Nabi hijrah bukan karena takut, Nabi hijrah bukan karena tidak sabar, Nabi hijrah bukan karena tahta harta dan wanita. Nabi hijrah untuk menyelamatkan dakwah, karena Nabi tidak boleh mati pada hari itu, saudara. Al-Quran belum diturunkan 30 juz, dakwah Nabi belum selesai, Islam belum sempurna. Kalau terjadi apa-apa terhadap Nabi, maka hancurlah dakwah Islam ini, saudara. Makanya ketika beliau ingin meninggalkan rumahnya, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diminta tidur di pembaringannya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ya bna ammi atakhaf? Hei Ali, adakah kau takut tidur di pembaringanku? Kenapa Nabi bertanya begitu? Karena resikonya besar. Begitu Sayyidina Ali tidur di pembaringan Nabi, berselimutkan kain burdah Nabi, maka nanti orang-orang kafir begitu dobrak rumah Nabi, masuk rumah Nabi, mereka akan bunuh siapa saja yang ada di balik selimut Nabi, karena mereka anggap itu adalah Nabi, saudara. Resikonya Sayyidina Ali dibunuh, dicincang, saudara. Tapi apa jawab Ali ibn Abi Thalib ketika itu? Ya Rasulullah, ini Ali, ya Rasulullah. Ini cuma seorang pemuda yang bernama Ali. Kalau Ali hari ini mati dibunuh, ya Rasulullah, besok akan muncul pemuda-pemuda lain yang menggantikan Ali untuk berjuang bersamamu. Tapi kalau hari ini kau yang mati, kau yang dibunuh, kemana kami mencari pengganti, ya Rasulullah? Subhanallah.
Jadi perginya Nabi, saudara, untuk menyelamatkan dakwah. Ini terungkap dari jawaban Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali yang mati pada malam hari itu, akan muncul pembela-pembela Nabi yang lainnya. Tapi kalau Nabi yang dibunuh, siapa yang menyempurnakan dakwah? Siapa yang menyelesaikan tugas dakwah dari Allah? Karena itu Ali boleh mati saat itu, tapi Muhammad tidak boleh mati, saudara. Subhanallah. Maka itu Sayyidina Ali ditinggalkan di Mekah dengan resiko dibunuh. Sayyidatuna Fatimah Zahra ditinggalkan di Mekah dengan resiko dibunuh. Kalau Nabi seorang penakut akan menyelamatkan keluarganya dulu sebelum menyelamatkan orang lain, saudara. Tapi ternyata apa yang dilakukan Nabi kita? Umatnya diminta berangkat lebih dulu. Sahabat yang lain diminta berangkat lebih dulu. Saudara, tapi keluarganya sendiri, Sayyidina Ali sepupunya, Sayyidatuna Fatimah Zahra, putrinya tercinta, jantung hatinya, ditinggalkan di kota Mekah dengan segala resikonya, saudara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi ini cukup, ini menjadi jawaban, sejarah yang menjawab. Nabi kita bukan seorang penakut, saudara. Lalu bagaimana soal sabar, saudara? Kalau Nabi tidak sabar, dari jauh-jauh hari Nabi sudah lari. Kalau Nabi tidak sabar, dari jauh-jauh hari beliau sudah tinggalkan Mekah. Kenapa beliau bertahan di Mekah sampai 13 tahun dalam menyampaikan dakwah dengan berbagai macam hinaan, dengan berbagai macam caci maki, fitnah? Saudara, bagaimana beliau bisa tahan itu semua? Justru karena beliau adalah seorang penyabar, karena beliau seorang yang sabar dan tegar. Beliau justru menjadi orang yang paling akhir untuk hijrah meninggalkan kota Mekah dengan mengorbankan harta benda dan keluarganya di kota Mekah, saudara. Lalu bagaimana dengan tahta, harta dan wanita, saudara? Saudara, orang-orang kafir pernah datang ke Abu Talib. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pernah mengutus Utbah ibn Rabi'ah, al-mulaqab bihakimi Quraisy. Umurnya ketika itu 80 tahun lebih, saudara. Utbah ibn Rabi'ah ini dianggap sesepuh Quraisy, orang Quraisy yang paling arif dan bijak, diutus untuk menemui Nabi, saudara. Apa dia katakan? Ya Muhammad, kalau kau punya pergerakan ini tujuannya agar kau ini mendapatkan harta, kami bangsa Quraisy akan kumpulkan harta kami serahkan kepada engkau supaya kau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau tujuan kau punya pergerakan ini, kau ingin menjadi raja, kami bangsa Quraisy rela. Malakna kemulkan, kami akan jadikan engkau raja, berikan kekuasaan, dan kami siap patuh kepadamu. Kalau tujuan pergerakanmu ini agar engkau punya kemuliaan, dihormati, maka kami siap untuk menjadikan kau sebagai pemimpin kami, dan tidak akan kami mengambil keputusan kecuali dengan izinmu. Bahkan di riwayat lain disebutkan sampai Utbah mengatakan, andai kata kau menginginkan wanita, kami akan kumpulkan wanita-wanita Arab yang tercantik untuk kami berikan kepada engkau. Andai kata kau menderita suatu penyakit yang kau sulit untuk mengobatinya, kami seluruh bangsa Quraisy akan mencari tabib yang terbaik. Harta benda kami akan berikan semua sampai kau bisa disembuhkan. Syarat satu, lepaskan dakwah ini. Masya Allah, saudara. Syarat satu, lepaskan dakwah ini. Ketika itu jawaban Nabi singkat. Nabi bacakan beberapa ayat pertama dari surat Fussilat, saudara, kepada Utbah bin Rabi'ah. Begitu mendengar ayat-ayat dibacakan oleh Nabi, gemeter Utbah, saudara. Karena dalam ayat yang dibacakan oleh Nabi ada ancaman, kalau mereka tidak mau tunduk kepada Rasul, mereka akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad dan Tsamud. Utbah gemeter, berhenti bicara, balik ke kafir Quraisy, saudara. Apa Utbah mengatakan? Demi Tuhan, setelah aku dengar apa yang Muhammad katakan tadi, maksudnya ayat-ayat Quran tersebut, saudara, demi Tuhan aku bersumpah, yang diucapkan oleh Muhammad laisa bisyair, itu bukan syair buatan manusia, wala bisihir, dan itu bukan mantra sihir, bukan, wala bil kahana,
Itu bukan ilmu perdukunan, bukan. Dan aku mendengar sesuatu yang besar, sesuatu yang berbahaya kalau kita lawan dia. Sampai Utbah mengatakan, ya ma'syara Quraisy, aku nasihati kalian, biarkan Muhammad dengan gerakannya, kita tidak bisa ikut campur. Masya Allah, saudara, nggak sampai di situ, saudara. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy datang ke Abu Thalib, kemudian memberikan ancaman, kalau Abu Thalib tidak mau lepaskan Muhammad, tetap masih mau melindungi dan membela, maka orang-orang Quraisy akan bersatu untuk membunuh Nabi dan membunuh Abu Thalib sekaligus, saudara. Abu Thalib sempat goyang sedikit, saudara. Bukan goyang karena takut, karena sayang kepada keponakannya. Nabi dipanggil, ya Muhammad, coba pertimbangkan lagi. Mereka ini serius mau bunuh kau. Aku sayang denganmu. Cobalah kau lakukan yang kau mampu saja. Jangan kau melakukan yang akibatnya kau tidak mampu tanggung. Mendengar itu, saudara, Nabi meneteskan air mata. Bukan karena takut, terharu dengan cinta dan kasih sayang perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib. Tapi dengan tegar Nabi menjawab, ya ammi ya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, kulli Quraisy, katakan kepada orang-orang Quraisy tersebut, lawada'us samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala atrukah hadal amr wallahi ma taraktu hatta yudhirallahu au ahliku fihi. Katakan kepada orang-orang Quraisy tersebut, katakan kepada mereka, jangankan beban semacam ini dakwah diadakan di pundakku. Yang kau lihat, hai pamanku, sepertinya beban ini begitu berat. Lawada'us samsa, andai kata mereka letakkan matahari di kananku, bulan di kiriku yang begitu berat untuk aku tanggung, saudara, saking beratnya, wallahi demi Allah, mataraktuh, demi Allah tidak akan aku tinggalkan seberat apapun dakwah ini. Sampai kapan? Hatta yudhirahullah, sampai Allah memberikan kemenangan aku punya dakwah, au ahlika fihi, atau aku binasa di jalannya. Sudah. Begitu mendengar kalimat tersebut, saudara, Nabi berhenti. Nabi meninggalkan Abu Thalib. Enggak lama kemudian diubar oleh Abu Thalib, ya Muhammad, tunggu, aku bukan mundur dari pembelaanmu, bukan. Tapi kalau memang kau mantap untuk terus memperjuangkan ini dengan segala resiko, aku pamanmu tetap akan membela dan melindungimu. Subhanallah. Nah, saudara, ini cukup jawaban bagi kita. Kalau Nabi hijrah untuk tahta, untuk harta, untuk wanita, Nabi udah ditawarkan, saudara, oleh orang-orang Quraisy. Mau jadi raja dijadiin raja, mau harta dijadiin orang kaya, mau perempuan diberikan perempuan Quraisy yang tercantik, semua ditolak oleh Nabi karena bukan itu tujuan daripada dakwah Nabi, saudara. Maka itu, sekali lagi sebelum saya akhiri, saya tandaskan bahwa Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah bukan karena takut, bukan karena tidak sabar, bukan karena tahta harta dan wanita, akan tetapi untuk melindungi dakwah, untuk menjamin keberlangsungan dakwah agar Islam sampai ke generasi-generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Berkat hijrah Nabi, Islam menyebar ke seluruh dunia. Berkat hijrah Nabi, Nabi selamat dari pembunuhan orang-orang kafir sehingga beliau bisa menyebarkan Islam ke semua tempat. Berkat hijrah Nabi, saudara, Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi sampai sempurna. Al-Quran diturunkan 30 juz sampai ayat terakhir Allah sampaikan kepada Nabi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurna sudah Islam tersebut, saudara. Berkat hijrah Nabi, Islam sampai ke Indonesia. Berkat hijrah Nabi, Islam sampai ke Surabaya, saudara. Berkat hijrah Nabi, Islam sampai ke Masjid Serang ini, saudara. Berkat hijrah Nabi, kita semua mendapatkan nikmatul Islam wal iman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi itulah ringkasan yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, Nabi hijrah bukan karena takut, bukan karena tidak sabar, bukan karena tahta harta dan wanita, tapi untuk menyelamatkan dakwah, menjamin keberlangsungannya
supaya dakwah Islam sampai ke generasi berikutnya, sampai kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, akhirnya sebagai penutup, saya ingatkan pesan Nabi dalam satu hadis. Beliau mengatakan, al muhajir man hajara ma nuhiya anhu. Sesungguhnya orang hijrah, muhajir sejati, saudara, adalah orang yang menjauhkan diri dari segala yang dilarang. Jadi kalau dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sekarang juga kita wajib hijrah. Tapi bukan hijrah dari Surabaya ke Jakarta atau Jakarta ke Surabaya, tapi hijrah minal maksiyah ila ta'ah, hijrah minal zulumati ila nur, hijrah minal haram ilal halal, hijrah minal batil ilal haq. Mudah-mudahan kita semua di tahun baru ini diampuni oleh Allah dosa-dosa kita di masa lalu, dosa kita di tahun yang sedang berjalan sebentar lagi selesai, dan kita di tahun baru sebentar lagi masuk dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang solihin, mukhlisin, muhsinin, mu'minin, mujahidina fi sabili rabbil alamin, wa ila hadrati sayyidil mursalin bisiril fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Terima kasih kepada Habib Ali, terima kasih kepada Habib Muhammad, terima kasih kepada semua habaib, terima kasih kepada orang-orang tua kita di sini, terima kasih kepada Habib Abdurrahman, terima kasih kepada Habib Hussein dari Gresik ada di sini, dan ada pimpinan Ar-Rabitatul Alawiyah yaitu Habib Zain bin Smith yang sengaja datang dari Jakarta untuk ikut hadir bersama kita di tempat ini. Terus di sini juga ada Habib Abdurrahman yaitu yang juga datang dari Jakarta sebagai salah satu pimpinan daripada Ar-Rabitatul Alawiyah. Mudah-mudahan kehadiran beliau para habaib kita bersama kita di masjid ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, awalna alaikum ya habib.